الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Macam ilat yang pertama, yakni sebuah kalimat, di dalam kalimat itu terdapat dua ilat. Itu pasti muncul dari salah satu dua ini. Yang pertama alamiah, yang kedua wasfiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini kita sudah ada di ujung bab isim ghairu munsharif. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengakhirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu sharfu wairil munsarifi litanasubih ka qiraati nafi'in salasila wa qawarira walidaruratis syi'ri. Wa yajuzu sharfu wairil munsarifi, dan boleh memunsharifkan isim wairu munsharif. Maksudnya di sini adalah dibaca dengan tanwin. Isim wairu munsharif pada saat tertentu, pada keadaan tertentu itu boleh bacanya ditanwin. Kapan boleh ditanwin isim ghairu munsharif? Kalau statusnya tetap isim ghairu munsharif, namun bacanya boleh ditanwin dalam dua keadaan. Yang pertama, litanasubih, karena untuk menyesuaikan, menserasikan dengan kalimat-kalimat sebelum atau sesudahnya. Ka qiraati nafi'in salasila, seperti qiraahnya Imam Nafi' yang terdapat pada kalimat salasila di surah Al-Insan pada ayat keempat. Nah, di sini salasila ini kan sebenarnya isim ghairu munsharif. Ilatnya adalah siwat muntahal jumu' ikut wazan mafa'ila, salasila. Nah, kan tetapi di sini ditanwin. Ditanwin dikarenakan menyesuaikan dengan kalimat sesudahnya. Nanti akan saya jelaskan insya Allah di papan tulis ini. Dan juga terdapat pada kalimat qawariro. Qawariro ini termasuk juga isim ghairu munsharif. Ilatnya adalah siwat muntahal jumu', karena ikut wazan mafa'iluh atau mafa'ilah dalam mahal nasab, yang seharusnya qawariroh, enggak ada tanwinnya, tetapi di sini ditanwin. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, isim ghairu munsharif itu boleh ditanwin cara bacanya di ketika karena darurat syair, di kalam-kalam syair ini. Untuk pertemuan kali ini saya ingin sekali untuk menyimpulkan secara simpel mengenai
pelajaran kita selama ini, yaitu mengenai isim ghairu munsharif yang kita menjelaskan tentang isim ghairu munsharif itu beberapa kali pertemuan, beberapa kali episode. Yang kesemuanya dari sekian banyaknya pertemuan itu, pada saat ini saya ingin menyimpulkan secara simpel, ya, secara ringkas mengenai isim ghairu munsharif. Begini, bahwasannya isim ghairu munsharif itu pada dasarnya itu ada dua macam sebabnya. Isim tidak boleh ditanwin, yakni menjadi isim ghairu munsharif pada dasarnya dikarenakan ilat, yang mana ilat itu dibagi menjadi dua bagian. Bukan jumlah ilat secara keseluruhan dua, bukan seperti itu. Kalau jumlah ilatnya sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, jumlah ilat itu kan ada 9. Yang dimaksud dua di sini macam daripada ilat itu ada dua macam. Macam yang pertama ini ma fihi illatani. Ma fihi illatani. Di dalam satu kalimat terdapat dua ilat, terdapat dua penyebab sehingga kalimat tersebut dimasukkan kepada isim ghairu munsharif. Itu macam yang pertama. Macam yang kedua adalah ma fihi illatani. Macam yang kedua adalah aw illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Atau dalam sebuah kalimat terdapat satu ilat saja, tetapi walaupun hanya terdapat satu ilat, itu kedudukannya disamakan dengan kalimat yang di dalam kalimat itu terdapat dua ilat. Apa kesamaan kedudukannya? Yaitu membuat kalimat yang bersangkutan menjadi isim ghairu munsharif. Seperti itu. Nah, kita awali penjelasannya dengan isim ghairu munsharif, yang mana di dalam kalimat tersebut, kalimat yang menjadi isim ghairu munsharif itu terdapat dua ilat, terdapat dua penyebab yang menjadikan dirinya sebagai isim ghairu munsharif. Dan juga perlu diketahui bahwasannya macam ilat yang pertama, yakni sebuah kalimat, di dalam kalimat itu terdapat dua ilat. Itu pasti muncul dari salah satu dua ini. Yang pertama alamiah, yang kedua wasfiyah. Jadi kalimat yang mempunyai dua ilat itu pasti muncul dari isim alam. Kalau bukan isim alam, wasfiyah, yaitu isim sifat. Yang mana dari masing-masing alamiah, isim alam, atau wasfiyah, isim sifat, itu harus punya teman. Harus punya teman untuk melaju ke isim ghairu munsharif. Jadi tidak cukup kalau hanya alamiah, tidak cukup kalau hanya isim alam. Dia harus punya teman yang lain. Sehingga kalau punya teman, kan berarti dia itu berkumpul dua ilat. Kita awali dari yang isim alam. Alamiah itu harus punya teman untuk menuju isim ghairu munsharif. Yang pertama adalah wazan fi'il. Artinya isim alam akan kita sebut sebagai isim ghairu munsharif apabila bersamaan dengan wazan fi'il. Contohnya ini, Ahmadu, Aimanu, Yazidu, Thammaru, Yasribu. Semua contoh ini adalah merupakan kalimat yang di dalam kalimat ini terdapat dua ilat. Ilat yang pertama alamiah, isim alam. Ilat yang kedua adalah wazan fi'il. Ahmadu ini adalah isim alam, nama orang. Kemudian wazan fi'il. Kalau dicocokkan dengan kalimat fi'il itu pasti cocok. Ikut wazan. Nih.
af'alu. Demikian juga dengan contoh-contoh yang lain. Aimanu, yazidu, sammaru, yasribu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, temannya isim alam yang kedua adalah udul. Apa itu udul? Nah, udul itu seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Kalau dalam bab isim alam, udul itu adalah setiap kalimat yang ikut wazan fu'alu. Setiap kalimat yang ikut wazan fu'alu. Yang kalimat ini merupakan isim alam. Isim alam ikut wazan fu'alu yang asalnya ikut wazan fa'ilun. Dari wazan fa'ilun berubah kepada wazan fu'alu, itu disebut dengan udul. Apabila terdapat kalimat seperti ini, ya, isim alam kemudian udul, maka itu disebut dengan isim wairu munsharif. Contohnya ini, hubalu, su'alu, zufalu. Hubalu ini udul dari habilun, su'alu udul dari sa'ilun, zufalu udul dari zafilun. Berarti lafal hubalu ini adalah kita sebut dengan isim wairu munsharif karena di dalam kalimat hubalu terkumpul dua ilat. Ilat yang pertama adalah alamiah, isim alam, nama orang. Kemudian ilat yang kedua adalah udul. Karena dirubah atau keluar dari bentuk asalnya yaitu habilun. Kemudian temannya alamiah yang ketiga adalah tambahan alif dan nun. Contohnya seperti Ghadfanu, Imranu, Usmanu, Ramadhanu, Sya'banu. Semua kalimat ini merupakan contoh daripada isim wairu munsharif yang di dalamnya berkumpul dua ilat yang muncul dari alamiah atau isim alam bersamaan dengan tambahan alif dan nun. Kemudian temannya isim alam yang keempat adalah al-a'jamiyuh, yaitu sebuah kalimat yang dibuat oleh orang di luar bangsa Arab. Seperti lafal Idrisu, Ya'qubu, Dimasku, Bairutu. Idrisu, Ya'qubu adalah merupakan isim alam yang ajami, isim alam ajami. Isim alam di sini dikarenakan kalimat Idrisu, Ya'qubu digunakan untuk menamai manusia. Kemudian Dimasku dan Bairutu di sini dibentuk oleh orang di luar bangsa Arab yang kita sebut dengan ajami untuk menamai tempat. Jadi lafal Idrisu, Ya'qubu, Dimasku, Bairutu kita sebut dengan isim wairu munsharif karena di dalamnya terdapat dua ilat. Ilat yang pertama alamiah, ilat yang kedua adalah ajami. Kemudian yang kelima, temannya alamiah yang kelima adalah tarkib masji seperti lafal ba'labakku dan afghanistanu. Ba'labakku, afghanistanu. Ini merupakan contoh daripada isim wairu munsharif yang di dalam kalimat ini berkumpul dua ilat. Ilat yang pertama alamiah, nama, tempat, yang kedua adalah tarkib masji. Kemudian yang keenam adalah taknis lafzi atau taknis maknawi. Artinya di dalam sebuah kalimat terdapat di situ isim alam, kemudian terdapat taknis lafzi atau taknis maknawi. Apabila temukan kalimat seperti itu, maka kalimat tersebut kita hukumi dengan isim wairu munsharif karena berkumpulnya dua ilat. Yang pertama alamiah, yang kedua taknis lafzi atau taknis maknawi. Contohnya ini, Tolhatu, Hamzatu, Muawiyatuh. Ini contoh lafal Tolhatu, Hamzatu, Muawiyatuh. Ini merupakan contoh daripada isim alam yang bersamaan dengan taknis lafzi. Kemudian di bawahnya ini Zainabu dan Maryamu. Ini merupakan contoh daripada isim alam bersamaan dengan taknis maknawi. Taknis maknawi ini adalah sebuah kalimat ya. Kalau di lafalnya di situ tidak ditemukan tanda perempuan, tanda taknis, akan tetapi secara makna
secara makna lafal Zainabuh dan lafal Maryamuh menunjuk pada perempuan. Kemudian isim ghairu munsharif, isim ghairu munsharif yang terdapat dua ilat di dalam isim ghairu munsharif tersebut yang muncul dari wasfiyah atau isim sifat. Di sini isim sifatnya harus punya teman dan temannya itu ada 4 ini. Temannya isim sifat itu ada 4. Ini artinya ya, artinya isim sifat kalau mau melaju pada isim ghairu munsharif harus bersamaan dengan salah satu teman yang 4 ini. Yang pertama adalah udul. Udul berarti isim sifat kita katakan isim ghairu munsharif apabila bersamaan dengan udul. Contohnya seperti lafal masna, suna'u, maslasu, sulasu. Seperti yang kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu bahwa masna ini ikut wazan maf'al. Suna'u ikut wazan fu'alu. Isim adat ya. Isim adat dari angka 1 sampai dengan angka 10. Ada yang mengatakan dari angka 1 sampai dengan angka 5 saja itu dirubah ya. Dari bentuk asalnya dirubah pada perubahan yang mengikuti wazan maf'alu atau mengikuti wazan fu'alu. Maka itu disebut dengan udul. Apabila udul seperti ini kemudian bersamaan dengan wasfiyah, maka kalimat tersebut kita sebut dengan isim ghairu munsharif. Makanya tidak boleh ditanwin cara bacanya. Suna'uh tidak boleh dibaca suna'un. Maslasuh tidak boleh dibaca maslasun. Sulasuh tidak boleh dibaca sulasun. Dan seterusnya. Mengenai penjelasan udul ini, ya, untuk lebih jelasnya kita lihat kembali pada video-video sebelumnya. Di situ penjelasan mengenai udul itu sangat luas dan sangat jelas. Kemudian yang kedua, temannya isim sifat itu adalah wazan fi'il, yaitu mengikuti wazan af'aluh. Isim sifat yang ingin kita katakan, kita sebut sebagai isim ghairu munsharif, harus punya teman yang lain yang berupa wazan fi'il, tepatnya yang mengikuti wazan af'alu seperti ahmaru dan ahdharu. Lafal ahmaru dan ahdharu ini kalau ditanya kenapa tidak ditanwin, jawabnya adalah karena ahmaru dan ahdharu merupakan isim ghairu munsharif. Apa ilatnya? Apa penyebabnya? Ada dua ilat yang berkumpul di dalam lafal ahmaru dan ahdharu. Yang pertama merupakan isim sifat, yang kedua ahmaru dan ahdharu ini bentuk kalimatnya mengikuti wazan fi'il af'alu. Kemudian yang ketiga adalah isim sifat bersamaan dengan wazan fa'lanu. Isim sifat bersamaan dengan wazan fa'lanu seperti lafal sakronu, sab'anu, atsyanu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, isim sifat kita katakan isim ghairu munsharif apabila bersamaan dengan ikut wazan fu'alu. Ikut wazan fu'alu seperti lafal ukharu. Nah, makanya ini tidak ditanwin. Contohnya lana ma'lumatun ukharu. Bagi kita mempunyai maklumat-maklumat atau pengumuman yang lain. Ukharuh ini menjadi sifat dari mausufnya yaitu maklumatun. Maklumatun ini menjadi mubtada muakhir dari khabar muqaddamnya lana. Karena menjadi mubtada hukum i'rabnya kan harus rofa. Kemudian ukharuh ini merupakan sifat dari maklumatun. Karena yang disifati itu ini rofa, maka di sini juga harus rofa. Tanda rofanya dengan dhamma. Dhammanya tidak ditanwin. Dhammanya tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Ukharuh merupakan isim ghairu munsharif. Apa ilatnya? Ilatnya ada dua. Yang pertama isim sifat. Yang nomor dua adalah ikut wazan fu'aluh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai
isim wairu munsorif yang ilatnya hanya satu. Ilatnya hanya satu. Isim wairu munsorif yang ilatnya hanya satu. Tetapi walaupun satu, membuat kalimat yang bersangkutan itu tidak boleh ditanwin karena berstatus isim wairu munsorif. Ilat isim wairu munsorif yang hanya satu itu terdapat pada 3 tempat. Yang pertama, apabila sebuah kalimat itu ditaknis dengan alif maksurah seperti lafal Salma, Marodho, Busyra. Lafal Salma, lafal Marodho, dan lafal Busyra, dan yang sebangsa dengan ini merupakan kalimat mu'annas. Mu'annasnya dari mana? Dari alif. Ini alif taknis. Alif taknis. Nah, ketika kita temukan sebuah kalimat yang huruf terakhirnya merupakan alif maksurah dan ia merupakan alif taknis, maka itu tidak boleh ditanwin. Maka itu kita katakan isim wairu munsorif. Ilatnya hanya satu, alif maksurahnya itu saja. Kemudian yang kedua, taknis dengan alif mamdudah. Contohnya seperti hamra'u, asdiqa'u, asfiya'u, ruhama'u. Contoh-contoh ini adalah merupakan sebuah kalimat yang termasuk isim wairu munsorif yang ilatnya hanya satu. Apa ilatnya? Taknis bil alifil mamdudah. Ditaknis, dibuat kalimat perempuan dengan cara meletakkan alif. Alif mamdudah. Alif mamdudah itu alif yang tegak, lurus, dan setelah itu pasti ada hamzah. Alif yang seperti ini disebut dengan alif mamdudah. Nah, kalimat yang ditaknis dengan alif mamdudah itu tidak boleh ditanwin karena digolongkan kepada isim wairu munsorif. Kalau ditanya apa sebabnya, apa ilatnya? Ilatnya adalah taknis bil alif. Ilatnya hanya satu, taknis bil alifil mamdudati. Kemudian ilat yang ketiga, macam ilat dari satu ilatnya. Satu ilat isim wairu munsorif yang ilatnya hanya satu. Yang ketiga itu adalah siwat muntahal jumu'. Nah, ini yang paling mudah ini. Isim wairu munsorif yang ilatnya satu yang berupa siwat muntahal jumu'. Apa itu siwat muntahal jumu'? Setiap jamak taksir yang ikut wazan mafa'iluh atau ikut wazan mafa'iluh. Contohnya seperti lafal masajidu dan lafal masabihu. Lafal masajidu, lafal masabihu kita sebut dengan isim wairu munsorif, tidak boleh ditanwin apabila dalam keadaan jar, tanda jarnya bukan dengan kasroh tetapi dengan fathah. Kenapa kita sebut ini isim wairu munsorif? Kenapa tidak boleh ditanwin? Dikarenakan di sini ada ilatnya, ada penyebabnya. Ilatnya satu, lafal masajidu ikut wazan mafa'iluh yang kita sebut dengan siwat muntahal jumu'. Kemudian masabihu ikut wazan mafa'iluh. Semua kalimat yang ikut wazan mafa'iluh disebut dengan siwat muntahal jumu'. Dan kalimat apabila disebut dengan siwat muntahal jumu' tidak boleh ditanwin karena digolongkan pada atau disebut dengan isim wairu munsorif. Jadi seperti itu mengenai kesimpulan simpel, kesimpulan singkat daripada isim wairu munsorif. Kemudian ini ada keterangan tambahan, ya, keterangan tambahan mengenai isim wairu munsorif untuk menyempurnakan pemahaman kita terhadap isim wairu munsorif. Kita harus tahu bahwasannya isim wairu munsorif itu nantinya akan batal kewairu munsorifannya, akan berubah status dari isim wairu munsorif menjadi isim munsorif. Ini akan berubah status dari al ismul ladzi la yansorif menjadi al ismul ladzi yansorifu. Apa sebabnya? Sebabnya ada dua ini. Yang membuat isim wairu munsorif menjadi munsorif itu penyebabnya dua. Yang pertama karena dimasuki al. Ini artinya setiap isim wairu munsorif, baik yang muncul daripada ma fihi illatun wahidatun taqumuh maqamal illataini, atau isim wairu munsorif ini muncul dari ma fihi illatani, itu tidak ada perbedaan.
Tidak ada perbedaan. Semuanya batal kewairuh munsorifannya. Menjadi isim munsorif. Yang pertama dikarenakan dimasuki al. Contohnya seperti sholaitu fil masajidi. Apa bedanya Ustadz? Kan sama saja di ketika lafal al masajidi ini, di ketika lafal masajiduh misal dengan al masa, kan tidak ada perbedaannya antara sebelum dimasuki al, yakni pada waktu dirinya berstatus sebagai isim wairu munsorif, dengan batal artinya sudah menjadi isim munsorif, kan tidak ada bedanya dikarenakan dimasuki al. Tidak ada bedanya, maksudnya kan sama-sama tidak boleh ditanwin. Al masajidu tidak boleh ditanwin karena isim wairu munsorif. Dan al masajidu juga tidak boleh ditanwin walaupun dirinya isim munsorif. Apa bedanya? Tetap ada bedanya. Bedanya terletak pada kedudukan i'rab. Kedudukan i'rab di ketika lafal masajidu dirinya berstatus sebagai isim wairu munsorif, di saat dalam keadaan jer, tanda jernya menggunakan fathah, marortu bi masajidah. Di ketika lafal masajidu ini berubah status menjadi isim munsorif, di saat dalam keadaan jer i'rabnya, tanda jernya dengan kasroh bil masajidih. Perbedaannya ada di sini. Perbedaannya ada pada i'rab. Ini contohnya. Sholaitu fil masajidi. Sholaitu fil masajidi. Saya sholat di beberapa masjid. Kalau ditanya al masajidi, ini kok di kasroh, tanda i'rabnya kok di kasroh? Kan masajidi ini ikut wazan mafa'ilu. Semua kalimat jamak taksir yang ikut wazan mafa'ilu disebut dengan siwat muntahal jumu. Siwat muntahal jumu otomatis isim wairu munsorif. Isim wairu munsorif kalau dalam keadaan jer, tanda jernya dengan fathah. Di sini kok kasroh? Nah, karena di sini gagal, ya. Gagal isim wairu munsorifnya berubah menjadi isim munsorif. Penyebabnya adalah al. Oleh karena itu, lafal al masajidi ini sudah bukan isim wairu munsorif lagi, maka tanda jernya dengan kasroh. Kemudian yang kedua, penyebab kedua yang menggagalkan isim wairu munsorif sehingga berubah menjadi isim munsorif adalah mudhof. Setiap isim wairu munsorif yang mudhof, ya, setiap isim wairu munsorif baik yang punya dua ilat ataupun satu ilat kemudian ia mudhof, maka ia sudah tidak disebut lagi dengan isim wairu munsorif. Sehingga apabila dalam keadaan jer i'rabnya, tanda jernya menggunakan tanda kasroh, bukan dengan fathah. Contohnya ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Lafal ahsani di sini maksudnya. Laqad khalaqnal insana, ini ayat Al-Qur'an. Laqad khalaqnal insana. Sungguh betul-betul kami Allah telah menciptakan manusia fi ahsani takwim, di dalam paling baiknya bentuk. Kita fokus kepada lafal ahsani. Lafal ahsani ini merupakan isim sifat. Isim sifat yang ikut wazan af'alu. Berarti di sini ada dua ilat. Untuk kita katakan isim wairu munsorif ada dua ilat. Ilat yang pertama wasfiyah, isim sifat. Ilat yang kedua wazan fi'il. Wazan fi'il af'alu. Nah, seharusnya tidak jar dengan kasroh. Seharusnya jar dengan fathah. Kenapa ini kok jar dengan kasroh? Jawabnya karena wairuh munsorifnya itu sudah batal. Yang membatalkan adalah mudhof. Lafal ahsan ini mudhof kepada lafal takwimin. Jadi seperti itu. Kemudian
Yang terakhir ini penjelasan mengenai isim ghairu munsharif seperti yang disampaikan oleh musannif Mutammimah Al-Ajrumiyah. Bahwasannya isim ghairu munsharif itu pada saat tertentu boleh ditanwin. Ini harus bisa membedakan antara yang ini. Kalau yang ini berubah status dari isim ghairu munsharif menjadi isim munsharif sebab dimasuki al atau sebab mudhof. Kalau yang ini tetap statusnya, penjelasan ini tetap statusnya kalimat tersebut adalah merupakan isim ghairu munsharif. Namun boleh ditanwin. Yang seharusnya kalau kalimat sudah berstatus sebagai isim ghairu munsharif kan tidak boleh ditanwin. Ini boleh ditanwin. Dalam dua keadaan. Isim ghairu munsharif boleh ditanwin dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama litanasubih. Seperti yang disampaikan musannif Mutammimah Al-Ajrumiyah, litanasubih, karena menyesuaikan, ya, menserasikan dengan kalimat-kalimat sebelum atau sesudahnya. Seperti qiraahnya Imam Nafi dalam ayat wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawariram min fiddatin qaddaraha taqdira. Yang dimaksud di sini adalah kalimat qawarira. Qawarirah ini adalah merupakan sigat muntahal jumu karena ikut wazan mafailu. Qawarirah yang kedua sama, ikut wazan mafailu. Kalimat atau jamak taksir yang ikut wazan mafailu disebut dengan sigat muntahal jumu. Berarti adalah merupakan isim ghairu munsharif. Tetapi kenapa di sini kok ditanwin? Alasannya ini litanasub, untuk memantaskan, menserasikan dengan kalimat-kalimat yang lain. Karena di ayat ini ujung ayatnya kalimatnya semuanya fathah. Fathah dengan menggunakan tanwin. Nah, jadi menserasikan dengan ujung kalimat dari ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian contohnya lagi ini dalam ayat yang lain, inna a'tadna lil kafirina salasilau wa aghlala wa sa'ira. Ini yang dimaksud salasila. Inna a'tadna lil kafirina. Sesungguhnya kami, Allah, telah menyediakan, mempersiapkan untuk orang-orang kafir salasil, rantai, wa aghlala, belenggu, wa sa'ira, dan api neraka. Nah, yang dimaksud di sini salasil. Salasila ini merupakan sebuah kalimat yang ikut wazan mafailu. Kalimat yang ikut wazan mafailu tentunya isim ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif maka tidak boleh ditanwin. Nah, salasila ini kok ditanwin? Ini jawabannya ini, litanasub, untuk menserasikan dengan kalimat sesudahnya aglala. Aglala ditanwin di sini juga ikut ditanwin, seperti itu. Kemudian yang kedua yang memperbolehkan sebuah kalimat isim ghairu munsharif ditanwin itu li daruratis syi'ri, karena terpaksa, situasi terpaksa karena syair, kalam-kalam syair. Seperti ini syairnya, a'id dzikra nu'manin lana inna dzikrahu huwal misku ma karrar tahu yatadawwa. Yang dimaksud di sini lafal nu'man. Lafal nu'manun ini di dalam keadaan jar menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya lafal dzikra. Nu'manin ini seharusnya kan dalam keadaan jar apa? Tanda jarnya dengan fathah. Kemudian tidak boleh ditanwin. Dikarenakan ini darurat syair, untuk menyesuaikan dengan syair, maka boleh dibaca tanwin. Ini. Nin. Seharusnya nu'manah, seperti itu. Seharusnya tidak ditanwin dan tidak dikasroh.
ini menyalahi isim ghairu munsharif di tanwin dan di kasrah. Dari mana kita tahu bahwa Nu'man ini isim ghairu munsharif? Apa ilatnya? Nu'man satu, isim alamiah. Yang kedua, mendapat tambahan alif plus nun, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.